Ya, anak-anak langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi, Bu. Kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ya. Sudah mandi? Sudah gosok gigi tadi? Sudah, Bu. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ayo siapa yang mau pimpin doa terlebih dahulu? Coba. Kenapa? Pin teman-temannya untuk doa ya. Rafa, ada tidak? Coba Akila, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, siapa yang mau mimpin doa? Ya, ayo siapkan teman-teman. Berdoa. A'udzu billahi Anak-anak, ya. Siapa yang belum bisa bergabung pagi ini? Ada yang belum bergabung? Sudah semua ya? Sudah? Ya, Bu. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa yang kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Mengukur panjang teman. Ya, mengukur tinggi badan ke teman. Terus apa lagi? Teman. Ya, coba Rafa. Apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kita hari, Bu. Kita Ya, hari. Saya mau ambil tas saya dulu ya. ya, ya. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran panjang ya. Pengukuran panjang yang sudah kita praktekkan yaitu mengukur badan teman. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak nanti dapat membedakan perubahan wujud benda. Anak-anak juga dapat menerapkannya atau menyeleksi wujud benda itu dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga akan belajar tentang pengukuran berat ya. Jadi anak nanti diharapkan mampu mengukur berat dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar Bu Guru tampilkan layarnya dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak?
Sudah terlihat? Sampun. Sudah. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke lebih dahulu ya. Ya. Nanti mengikuti irama di kamera ya. Indonesia. Indonesia tanah air. Aku cari Indonesia. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu untuk anak semuanya ya, yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, anak-anak di rumah tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap patuhi 5M. Coba 5M itu apa saja? Mencuci tangan, menjaga jarak, Ya, kerumunan, mungkin apa lagi? memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, Ya, ya nah, kita terapkan supaya kita tetap sehat dan bisa belajar. Anak bisa kita lihat itu gambar apa juga. Coba perhatikan anak-anak amati gambar itu ya juga. Adalah gambar amati gambar itu gambar yang ada gambar itu. Ya, siapa yang tahu itu ada gambar apa juga. Kenapa? Itu ada gambar apa saja? Yo, yang lain mana ini? Ini ada gambar apa, Nana? Coba, Akila dimatikan dulu ini mic-nya ya. Dimatikan dulu mic-nya. Ya. Kalau sudah, dengarkan guru dulu nggih. Coba anak-anak amati gambar ini. Di dalam gambar itu ada gambar apa saja? Ayo silakan mic-nya dibuka kalau mau menjawab ya. Mic-nya. Suaranya putus-putus. Ya. Ada gambar. Sendok sayur. Ya, terus yang lagi. Teflon. Minyak goreng. Kotak nasi. Sendok sayur. Ya. Lagi. Ya, lagi. Nanti
Ini. Sudah. Ya, nanti anak-anak akan mempelajari dari gambar tersebut kita akan belajar mengenai wujud benda ya. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran ke-1. Nah, dari gambar tadi dapat kita kelompokkan. Coba. Panci, penggoreng. Siapa yang mau membaca ini? Coba. Siapa yang mau membaca, yo? Yang pertama ini yang di kolom pertama itu ada apa? Saya panci penggorengan lain dan air dalam gas dalam kompor. Ya, satu anak yang membaca. Coba Mikaela coba dibaca. Yang pertama itu, yang kolom pertama itu apa saja? Benarnya dibaca Mikaela. Ya, ya. Kalau kita bicara, coba dimatikan mic-nya. Mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan. Rafa, Mikaela, Akila, ayo coba dimatikan dulu mic-nya. Ya. Coba Rafa dari pertama yang sudah sama Kak Ila ini itu ada panci, penggorengan, tengko, kain lap, itu masuk benda apa? Akila, ayo dimatikan dulu mic-nya. Ya, Rafael ada, Rafa? Rafa ada? Yo, siapa yang menjawab dari panci, penggorengan, rak, teko, kain lap, termasuk benda apa? Saya, Bu. Benda padat. Panci, ada. Coba Air, benda air, benda gas. Di dalam gambar tersebut itu ada 3 macam wujud benda. Yang pertama itu benda padat. Benda padat contohnya di gambar tersebut yaitu ada panci, ada penggorengan, rak, teko, dan kain lap. Kemudian untuk benda cair di dalam gambar tersebut yaitu ada air dan minyak. Kemudian benda gas yaitu ada uap yang dihasilkan dari perebusan air di dalam teko tersebut. Kemudian ada gas di dalam tabung kompor, itu namanya benda gas. Ya, coba anak-anak perhatikan, itu wujud benda ya. Kita akan belajar tentang wujud benda. Di sini ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Ya. Coba anak-anak amati. Ini ada gambar apa saja? Coba. Buku, tas, meja, kaos, buku, tas, gelas, pensil,
Hapus. Buku asli kursi coklat pensil pulpen penghapus Ada kursi, ada dan gambar tersebut itu dinamakan masuk kelompok benda apa? benda padat benda padat pendapat ini opo iya Ya, kenapa? Anak-anak ada yang tahu? Coba Mikaela lagi. Ada yang bisa jawab? Ya, coba. Kenapa benda-benda tersebut bisa dikatakan benda padat? Karena apa? Karena itu bisa bentuk coklat pensil hapus. Iya, kenapa benda-benda itu dikatakan benda padat? Karena apa? Anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti Bu Guru bisa menjawab kenapa benda itu bisa dinamakan benda padat. Siapa yang bisa jawab? Udah hadiah. Siapa? Bentuknya tetap. Ayo. Ya, siapa tadi yang menjawab? Siapa yang tadi menjawab bentuknya tetap? Bentuknya tetap. Ya, tepuk tangan dulu. Siapa tadi yang sudah menjawab? Nanti Bu Guru kasih hadiah ya, Mas. Nanti sudah selesai. Besok anak-anak Bu Guru akan membawakan hadiahnya. Kenapa benda-benda itu dinamakan benda padat? Karena bentuknya tetap, tidak bisa berpindah jika Tidak bisa dipindahkan. Ya. Kemudian selanjutnya anak-anak amati ini gambar yang 2 itu ada gambar apa saja? Ya, itu ada gambar apa saja?
Ya. Oh, ya. Ya. Betul. Dari itu masuk kelompok benda apa anak? Dari air, cat, cat, masuk kelompok benda apa? Itu ya. Benda cair. Benda cair. Benda cair. Benda cair. Cair. Benda cair. Benda cair. Benda cair. Benda cair. Benda cair. Kenapa benda itu dikatakan benda cair? Apa alasannya? Benda cair. Benda cair. Ya, alasannya apa? Kok benda-benda itu dikatakan cair? Alasannya apa, anak? Karena air ya. Ada yang tahu alasannya? Anak-anak dengan buruh, dengar? Kenapa kok benda-benda itu dikatakan benda cair? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Yo. Oh, angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Tidak bisa diukur. Iya. Nggak bisa diukur. Kalau minyak itu Bisa diukur. bisa diukur tidak? Bisa diukur tidak? Bisa air. Nggak bisa diukur. Berarti alasannya apa? Bisa Benda itu masuk benda cair. Apa? Bisa apa kok? Karena apa? Nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Mic-nya di-on dulu. Mic-nya di-on. Ya, kenapa kok benda itu Tidak bisa diukur. dari? Karena siapa yang bisa? Nah, Tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. nah kalau minyak itu bisa diukur nggak? Bisa Bisa. minyak itu bisa timbang tidak? Bisa. Dengan Bisa. wadahnya. Ya. Nah, kita lanjut. Bisa. Dan ya. Sekarang anak-anak amati ini. Ini ada gambar apa? Yang ini sekarang jadi ya. Ini ada berapa itu? Benda asap. Asap. Ya. Asap. Dapat Asap dan balon lah. Siapa yang bisa apa?
apa asap dan balon itu? Ya, siapa yang mau jawab? Asap pabrik dan balon itu termasuk benda apa? Ayo. Benda gas. Benda gas. Benda gas. Benda gas. Benda gas. Benda gas. gas. Benda gas. Benda gas. Benda gas. Anak-anak bisa. Benda gas. Benda gas. Benda gas. Benda gas. Benda gas. Sekarang Bu Guru ada video. Anak-anak amati ya video ini ya. Ya, sekarang guru bertanya ya, video tadi sudah anak-anak amati? Sudah belum? Sudah. Iya. Sudah. Sudah. Sepeda motor itu termasuk benda apa? Sudah. Benda gas. Benda gas. Benda gas. termasuk Benda padat. Benda padat. Benda padat. Benda padat. Benda padat. Asapnya ini masuk benda apa asapnya? Benda gas. Benda gas. Benda gas. Asapnya. Benda gas. Benda gas. Sudah mati ya. Asap dari kendaraan motor. Gas. Kemudian Benda gas. dengan Benda gas. supaya motor ini ayo dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan. Coba anak amati sekarang motor ini supaya bisa berjalan itu kita isi apa? Bensin. 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 Ya, dulu jangan. Bensin itu termasuk gas. Bensin itu termasuk gas. Ya, nah ini kita ya. Sepeda motor
merupakan ada, kemudian asap knalpot sepeda motor ini merupakan benda gas. Kemudian supaya motornya ini bisa berjalan, itu kita isi bensin. Bensin itu merupakan benda apa anak-anak? Benda cair. Cair. Sekarang coba. Selain wujud benda, kita juga belajar. Ini anak-anak kan ya. Apa saja juga saja. Timbangan. Timbangan. Ada gunaannya. Timbangan. Timbangan ini termasuk benda apa? Timbangan itu termasuk benda apa, Nak? Benda padat. Oke. Benda padat. Nih. Ya. Ini timbangan termasuk benda padat. Sekarang anak-anak makin ini beberapa satuan berat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain ada kilogram, gram, dan ons, ya. Misalnya 1 kilogram itu ada 1000 gram. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons, kemudian 1 ons itu ada 100 gram. Ini yang pertama, ini timbangan apa ini? Timbangan apa? Timbangan badan. Yang kedua timbangan kebutuhannya beras. Timbangan telur. Ya. Oh, yang ketiga timbangan telur. Terus ya. Timbangan tulang. Kalau ini timbangan apa? Anda sudah pernah lihat ini timbangan apa? Timbangan apa? Timbangan apa nih? Ada yang sudah tahu? Ini merupakan timbangan emas atau perak, ya. Digunakan untuk menimbang emas. Dan ini timbangan yang menggunakan satuan ons. Misalnya kita akan membuat kue, itu timbang di sini. Misalnya ini ada blue band atau margarin, itu kita timbang 100 gram itu sama dengan 100 gram itu sama dengan 1 ons. Ini contohnya nggih. Ya, sekarang guru akhiran tabelnya di WhatsApp. Ya, anak-anak nanti mengerjakan ya. Ayo, bonkan bilang. Waktunya 5 menit. Ya, nanti selesaikan kemudian dipresentasikan. Apa Bu yang dikerjakan? Anak-anak, ini KPD-nya guru kirim di WhatsApp. Apa Bu yang ditulis? Bu Tari. Ya. Ini ada Apa yang dikerjakan, Bu? Anak-anak nanti benda apa saja yang dapat kamu lihat sesuai wujud benda, misalnya benda padat, benda cair, benda gas, itu anak-anak kerjakan ya. Ini sudah ya diingatkan dulu Akila, mic-nya dimatikan dulu, Akila. Akila.
kerjakan itu. Nggih. Ini untuk LKPD kegiatan 1 ya. Kemudian kegiatan 2 ini sama seperti yang sudah Bu Guru kirimkan di grup. Akila, coba matikan mic-nya dulu Akila. Itu aku kebablasan. Mbak nulis feedback. Aku enggak. Akila, Kenapa, Bu? matikan mic-nya dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, sekarang anak-anak kerjakan waktunya tinggal 5 menit ya. Ada yang sudah selesai anak-anak? yang LKPD itu? Iya, yang di LKPD itu. Jika sudah selesai, coba siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Ya. Apa yang LKPD? Apa yang Yes, LKPD, iya. Bu? Iya. Sudah selesai yang PR? Sudah selesai, Bu, PR? Iya, yang LKPD sudah selesai. Jika sudah selesai, coba siapa yang mau mempresentasikan? Siapa yang mau mempresentasikan? Untuk kegiatan pertama ini, nggih. Ini coba siapa yang mau mempresentasikan? Anak-anak baca ya. Itu hanya menyebutkan contoh benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar rumah kalian. Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya sudah, Bu. Saya sudah. Saya sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, sekarang coba Zaki, udah Zaki, dipresentasikan, coba dibaca ya. Yang LKPD kegiatan 1 itu dibaca. Dibaca, Bu. Oke, dibaca. Dapat. Yang satu itu, Iya, benda padat itu contohnya apa? Satu kayu. Ah, Satu kayu. iya. Terakhir. Keramik. Ya. Tembok. Batu. Bersih, cair. Coba yang tidak membaca mic-nya dimatikan dulu. Yang tidak mempresentasikan mic-nya dimatikan, jadi tidak mengganggu teman kalian yang sedang presentasi. Coba diulang lagi Zaki ya. Zaki? Ya, diulang lagi coba. Ya, Bu. Ya, satu kayu, dua keramik, tiga tembok, empat batu, Ya, lima kemudian besi. benda cairnya apa saja? Minyak, kecap, sirup, oli, susu. Iya, bagus. Kemudian benda gas itu apa saja? Balon, oksigen, angin, asap, uap air.
Air itu bukan benda gas ya, kan benda air. Ya. Udara, ada asap, ada Uap air. uap air, ya, uap air bisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Zaki. Ya, bagus, Zaki. Kemudian coba Erlinda tanggapi presentasi dari Zaki tadi. Coba Erlinda, sudah benar apa belum yang dipresentasikan Zaki tadi? Udah, Bu. Sudah? Iya, sekarang untuk kegiatan 2, Bu Guru minta Kaiza, coba Kaiza dibacakan LKPD-nya tadi yang sudah dikerjakan. Mic-nya dinyalakan dulu, mic-nya. Mic-nya di-on-kan, ya. Kilogram. Dibaca dulu, soalnya dibaca. Berat badan Udin adalah 30 kilogram. Ya, terus? Ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Ya, kemudian? Berat cincin ibu adalah 3 gram. 3 gram. 3 gram. Kemudian selanjutnya? Ibu Nomor 4 dulu, nomor 4 belum. Bawang seberat 3 gula. Ya, nomor 4 belum. Gula pasir yang digunakan untuk membuat kue adalah gram. 250 apa? Gram. Ya, kemudian nomor 5. Ibu memerlukan bawang seberat 3 ons untuk memasak. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Kaiza ya. Ya, bagus anak-anak. Ini nanti untuk anak-anak yang di rumah yang mempunyai timbangan badan, itu anak-anak dapat mengukur atau menimbang berat badan kalian sendiri ya. Kalau yang tidak punya timbangan, nanti meminjam ke tetangga yang punya timbangan badan. Itu nanti saja kalau sudah selesai pembelajaran ya. Dan nanti hasilnya dikirim ke grup WA ya. Oke, Bu. Oke, siap. Ya. Kemudian coba sekarang Rafa tanggapi presentasi dari Kaiza tadi. Itu sudah sesuai apa belum? Coba mic-nya dinyalakan. Gimana presentasi dari Kaiza tadi sudah sesuai apa belum? Sudah? Ya, sudah. Kemudian sebelum kita akhiri, anak-anak kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa saja, tentang apa saja. Kita sudah belajar apa saja. Coba mic-nya dinyalakan. Mic-nya. Gas, benda cair. Saya benda cair. Ya. Jadi anak-anak kita tadi sudah belajar mengenai wujud benda. Itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas.
Kemudian kita juga sudah belajar mengenai pengukuran berat ya. Pengukuran berat itu contohnya yang mudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya yang menimbang bahan pokok, menimbang berat badan. Itu satuannya kita gunakan biasanya kilogram, gram, dan juga Putari. Gimana anak-anak? Saya yang nomor 5 belum. Belum. Ya, nanti dilanjutkan ya. Anak-anak gimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Dan untuk Menyenangkan. ya, tepuk tangan dulu. Membosankan. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Ya. Tadi yang sudah mendapatkan reward, nanti Bu Guru kasih besok ya, pas masuk sekolah ya. Untuk kegiatan selanjutnya, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi yang akan Bu Guru kirimkan di grup ya. Sebentar. Oke. Soal evaluasinya Bu Guru kirimkan di grup WhatsApp. Buat PR, Bu. Bukan PR, ini untuk dikerjakan Buat nanti PR, ya. Bu. Lewat WA, Bu. Ya, Oke, Bu. iya. Ya, sudah Bu Guru kirimkan ke grup WhatsApp ya. Kalau sudah selesai nanti anak-anak kirimkan di grup WhatsApp ya. Oke, Bu. Oke, ya, bagus. Apa, Bu, yang dikirimkan ke grup? Itu jawaban dari soal evaluasi yang sudah Bu Guru bagikan di grup WhatsApp ya. Nanti dikirimkan ke grup WhatsApp juga. Nanti Bu Guru kasih. Anak-anak, untuk selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang satuan luas ya. Jadi anak-anak nanti akan belajar tentang satuan luas. Sekarang sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya, semuanya sama-sama ya. Ayo. Gundul-gundul kacil itu kemudian dari daerah lagu dolanan dari daerah Jawa Tengah. Ayo dimulai ya. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Saya. Ya, Bu Guru tuju ya. Coba Mahir yang memimpin doa ya. Ya.
Apa sudah selesai? Ya. Nanti anak-anak jangan lupa untuk PR-nya, ya. Untuk PR-nya nanti anak-anak buka di buku siswa. Guru, saya tidak mampu. Guru, saya tidak bawa buku siswamu. Nanti berkelompok sama gurunya ya. Selamat yang membawa siapa saja yang kemarin. Yang Saya tidak kemarin sudah membawa buku siswa. Membawa. Siapa saja? Yang bawa. Aku membawa. Ya. Untuk yang membawa buku buku halaman siswa, berapa? Halaman berapa, Bu? halaman 65 ya. 65 dan 66 itu ada 5 nomor. Itu nanti PR-nya. Dikerjakan di rumah ya, itu buat PR. Dan kumpulkan selanjutnya. Ya. Sekarang untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Guru cukup dulu ya. Bila banyak kekurangannya, penyesalannya, Guru mohon maaf yang Halaman berapa, sebenarnya. Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak. Jaga kesehatan dan mematuhi protokol. Apa nih? Udah anak-anak berkeluar ya.